Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Ya, salam NKRI ya. Salam NKRI ya. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, pastinya channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prediksi dan ramalan ya. Tahun 2021, khususnya ini untuk dunia ya. Sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang ramalan dan prediksi tahun 2021 untuk Indonesia saja. Kali ini untuk dunia, lebih luas lagi. Gimana Gus Robin? 2021 di seluruh dunia loh. Sanggupkah? Ya, saya coba ya sedikit. Ya, silakan. Sudah mendapatkan gambaran? Oke, tapi sebelum jauh lebih itu, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan tonton video kita semua. Oke, Gus Robin sendiri tadi sudah menerawang dan sudah mendapatkan informasi tentang 2021 secara dunia ya, ramalannya dan prediksi. Tapi ini hanyalah ramalan dan prediksi. Bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya. Silakan kita kembalikan ke teman-teman semua. Oke, langsung saja Gus Robin. Tadi sudah di terawang. Begini ya, saya mulai dari mana ya? Ada beberapa kasus kemanusiaan, moral, terus bencana juga ada, kriminal, artis, orang besar. Kita aliran juga ada. Aliran? Aliran, beberapa aliran sesat, dan ada benih-benih terorisme. Kelompok-kelompok itu ya? Kelompok terorisme baru. Oke, mungkin dari gejolak ekonomi ya, kita depresi moral itu depannya, depresi moral kehidupan, di mana orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, dan di mana banyak terdapat kelaparan di negara-negara. Saya tidak boleh sebutkan yang mana itu. Krisis melanda banyak negara. Terus kehidupan lumayan sulit, demo, kerusuhan, di mana dunia mengandung ketidakadilan yang lebih banyak. Nah, ini sebenarnya fase kedua menginjak namanya kiamat. Fase kedua? Berarti yang pertama udah terjadi. Oke. Fase kedua ada 326 fase. Bukan artinya setiap tahun akan terjadi. Iya. Bisa saja 10 tahun sekali, bisa saja 100 tahun sekali. Ya, atau bisa mungkin satu fase itu menjalani beberapa tahun gitu ya, bisa ya. Perekonomian kan melanda dunia ya. Krisis secara global ya. Lalu dari sisi bencana? Kalau bencana sih di mana-mana, terutama yang utama adalah bencana banjir, wabah penyakit tetap ada, wabah penyakit baru juga ada untuk manusia dan binatang, ada kekeringan juga, suhu panas bumi mulai meningkat, mungkin ada binatang-binatang yang keluar lagi seperti cacing, semut, dan ular, atau ikan laut yang keluar dari dasar laut ada banyak. Terus fenomena alam, hujan es beberapa, dan angin kencang. Banjir yang utama, angin kencang, gempa bumi, gunung meletus, air bah dari laut sedikit ada naik. Masih seperti bencana yang dahulu, tapi ini katanya lebih sedikit ekstrim. Mungkin di negara mana yang entah terjadi nanti ekstrim sedikit, saya tidak bisa mengatakan karena itu rahasia di atas. Saya hanya poin-poinnya saja. Adanya sebuah fanatik beragama semakin meningkat. Aliran-aliran dan beberapa orang ingin dipuja menciptakan suatu aliran tertentu. Adanya benih terorisme, adanya sebuah kasus seperti kematian artis dunia. Iya, mungkin artis yang cukup terkenal di dunia, kematiannya itu mengakibatkan kehebohan. Terus ya, narkoba juga masih ada di mana-mana di kalangan artis dan orang-orang ya di seluruh dunia lah itu. Iya, itu pasti. Kasus-kasusnya. Seluruh dunia. Ada hal gejolak dari orang-orang
Ada petinggi-petinggi gitu nggak? Ada petinggi negara yang meninggal Saat menjabat. Ada yang dibunuh, ada juga yang memang meninggal sakit. Oke. Kalau dari sisi perang, apakah masih terjadi di 2012 Masih itu? saja, tapi berhenti lagi, berhenti lagi. Belum puncaknya. Kalau hubungan antara ini kan Amerika Serikat kan punya presiden baru nih, ya. Sebelumnya kan hubungannya kurang bagus dengan Cina. Apa di 2021 terjadi? Apakah ini juga Ya lebih baik lah sedikit hubungannya, tapi masih ada gejolak dengan ya, Cina. yang terjadi di Korea Utara? Korea Utara tidak bisa diselamatkan sampai kapanpun, katanya sulit sekali itu. Oh ya. Gejolak sama Korea Utara itu karena pada dasarnya mereka sendiri yang menginginkan gejolak itu. Ya memang. Bukan dari negara lain gitu. Ada nggak gejolak antara Amerika, Cina, Rusia gitu? Amerika, Rusia terutama. Ada tapi berhenti lagi, gejolak lagi berhenti. Intinya bukan fase Yang kritis puncak itu bukan ya. Masih seperti biasanya di tahun 2020 lagi gejolak, bentrok lagi berhenti, lagi bentrok lagi berhenti. Bolak-balik itu aja dulu saya lihat. Seperti tarik ulur gitu ya. Malah kebanyakan demonya terjadi di negaranya sendiri. Karena atas dasar kelaparan, adanya Pengangguran, ekonomi ya sulit, ketidakadilan katanya nantinya ada. Di Amerika. Iya. Apa di Rusia? Banyak sih, Banyak mungkin ya? Eropa. Semuanya ada di semua benua katanya. Semua benua. Ada gejolak itu nanti. Ada beberapa ketidakadilan yang mungkin membuatkan demo. Yang merasa masyarakatnya itu gimana ya, terdesak. Dan Kalau Gus sendiri lihat, ini kan di Hong Kong masih bergejolak nih. Masyarakatnya sendiri demo besar-besaran di sana. memisahkan diri. Iya, antara Hong Kong dengan Cina. Pokoknya itu saya tidak bisa jelaskan ya. Ini sebenarnya akan menemukan titik terang kurang dari 5 tahun. Titik terang pisahnya kurang dari 5 tahun. Intinya Tuhan itu lebih dijauhkan sekarang sih katanya di tahun 2021. Banyak terjadinya kriminal di mana-mana. Entah itu begal, entah itu pencurian. Pokoknya menghalalkan segala cara untuk mencari uang. Dan banyak orang yang ingin dipuja. Banyak orang yang ingin jadi superhero, tapi kocak. Superhero kocak. Ya, tapi akhirnya kocak. Superhero-nya superhero kocak. Maunya jadi pahlawan, tapi kocak. Lucu aja kelihatan di mata orang. Tapi masih kebaikannya masih ada gitu maksudnya. Apa hanya sekedar konten saja gitu? Maksudnya ini adalah sebuah tempat untuk sengaja dia berpura-pura baik tapi mencari uang gitu. Banyak yang ingin disucikan, banyak yang ingin dipuja-puja, tapi seperti itu juga. Kasarnya tuh demi konten gitu lah ya. Iya, ada. Bukan maksudnya demi konten juga, tapi memang ini faktanya tadi masyarakat. Bukan dari media sosial saja, tapi memang kejadian nyata di masyarakat nanti ada. Seperti kejadian yang lalu di 2020 ini kan ada ledakan hebat ya di Lebanon. Apakah ada hal yang seperti itu juga di mancanegara? Seperti ledakan senjata lebih saya lihat. Lebih ke senjata. Kalau kebakaran ada kebakaran besar nanti. Kalau ledakan Mungkin zat kimia seperti itu kan sejenis seperti bom atau apa itu ada. Ya, kebakaran besar rasanya di Australia rasanya ini. Ada nanti lagi. Karena sudah ada gelombang panas sekarang di Australia. Nanti lagi terjadi. Dan katanya kebakaran yang berikutnya ini di beberapa negara bertambah lagi. Karena saya pernah menjelaskan ramalan 5 tahunnya ke depan. Itu untuk Indonesia, tapi ini untuk negara juga ada, untuk seluruh negara adanya suhu panas bumi meningkat. Cuacanya ketidakstabilan cuaca, mulai terjadi hujan es, angin, panas bumi. Air nanti akan sedikit agak panas, tapi
Ini ya mudah-mudahan tidak aja ya. Ini lapisan bumi itu mulai keluar tuh magmanya dari atas, tapi belum mencapai keraknya. Masih sih, tapi udah bisa menimbulkan panas di atas. Karena jika keluar itu, maka air pun akan menjadi panas. Bahkan air danau pun bisa keluar api. Air sungai pun bisa, air laut pun bisa keluar api seperti lahar dan mendidih panas. Kemungkinan itu adalah di fase agak masih lama ya, fase 300-an itu. Bumi hampir akhir fase ya. Ya, akhir fase, mendekati akhir fase. Ini saya lihat panas bumi mulai meningkat, mulai ke atas. Ini yang paling berbahaya sebenarnya yang saya lihat dari bumi. Pemberontakan di mana-mana. Adanya revolusi di beberapa negara. Ya. Tahun 2020 ada beberapa negara ya. Ini nambah lagi nanti karena kondisi. Sebenarnya awal-awalnya aja adem-adem, nanti barbar banyak. Saya lihat itu orang-orang itu bentrok, entah ini masalah agama, entah masalah suku, entah masalah negara, tapi ini bentrok ini besar-besaran. Katanya. Di mana itu saya tidak boleh mengatakannya. Ini kan di 2020 ini kan kita tahu lah wabah apa ya yang terjadi. 2021 gimana? Kalau masalah kesehatan gitu, kesehatan manusia. Nah, si wabah itu ada. Ya, seperti penyakit-penyakit lama juga masih ada sih. Cuman katanya ada bibit penyakit baru yang tertanam ke dalam tubuh manusia namun belum disadari. Hampir mirip dengan gejala-gejala penyakit sebelumnya, namun ini lebih panas tubuh. Tubuh itu tiba-tiba panas tubuhnya tiba-tiba. Kurang tahu penyebabnya. Ya, kalau di 2020 wabahnya itu kan flu adalah gejalanya, COVID adalah namanya, corona adalah bentuknya gitu kan ya. Bentuknya kan seperti corona. Ini yang baru sebenarnya ada sih wabahnya, tapi ke bagian kulit panas, bagian kepala, ada dari dada, paru-paru, jantung juga ada, hati, lambung, kulit, dan panas tubuh. Ada hal lain mungkin, Gus Robin? Mungkin suatu hal yang sedikit unik, mungkin contohnya ada meteor gitu, atau ada sesuatu. Sebenarnya tadi sudah lihat sih, mudah-mudahan aja nggak jatuh ya, lumayan besar meteornya. Iya, ada prediksi dari NASA sih tahun 2021. Ada meteor agak besar yang menuju bumi. Iya. Mudah-mudahan aja, kita doa aja ya gitu. Pokoknya meteor ini besar lah. Iya, besar. Bukan kaleng-kalengan lagi meteornya. Kalau meteor kecil saya lihat kecil, kalau besar. Soalnya ini lumayan loh, gitunya besarnya ini. Mungkin meskipun sebesar pulau yang kecil, tapi besar. Iya, ukuran 1 kilometer saja itu bisa menimbulkan 1000 kali ledakan Hiroshima. Ada pulau yang paling kecil mungkin entahlah apa 1 kilo lebih mungkin ya, tepatnya ada seperti titik kalau pulau di Indonesia, di dunia itu. Kalau satu pulau bisa hancur, satu benua bisa hancur. Bukan satu pulau besar, pulau kecil yang paling kecil itu pulau ada mungkin 1 kiloan lebih lah itu. Apa 1 apa 2 apa 3 kurang tahu saya ya, tidak bisa ngukur saya soalnya. Lumayan kalau saya lihat besar kalau dibanding dengan meteor lainnya. Ini ukurannya bukan kaleng-kalengan lagi, mungkin hampir sejenis asteroid sebutannya. Kalau disebut meteor ya kok besar ya gitu. Oke. Mungkin asteroid saya sebut. Mungkin nanti saat, kan Gus nggak tahu ukurannya ya, mungkin nanti saat penerawangan bawa meteran mungkin supaya mana bisa diukur. Oke, tadi kan ngomongin banyak sekali tentang bencana, tentang hal yang sedih, pokoknya yang terpuruk gitulah. Ada nggak suatu hal yang bagus gitu di tahun 2021? Ya, gejala
penyakitnya mulai mereda sedikit demi sedikit. Penyakit yang sekarang, Mulai 2020. ditemukan titik terang vaksinnya. Iya. Ada nggak penemuan yang menyenangkan gitu atau suatu hal yang mengembirakan? Untuk yang mana ini? Mungkin untuk dunia kan tetap ada sebenarnya teknologi yang baru, entah HP, entah apa, robot, entah apa. Iya, untuk dunia. Kalau untuk Indonesia sih, mungkin Indonesia mulai memproduksi barang-barang tertentu yang mungkin untuk mengurangi dari impor ya, menaikkan harga ekspor. Jadi Indonesia mulai untuk mengolah bahan, bukan lagi membeli barang jadi, tapi mengolah bahan sendiri menjadi barang jadi dan diekspor. Mulai ada ekspor beberapa. Yang mungkin masih sekarang dalam penelitian, nanti di tahun 2021 mungkin sudah clear lah. Apakah bahan mentah dijadikan apa? Mungkin nanti kan Bahan mentah dimasak itu ya. Oke, hanya segitu saja yang baik ya. Yang menghebohkan di 2021 kebanyakan suatu hal yang suram ya. 2021. Ya, jadi minyak juga mulai berkurang katanya 2021. Jadi makanya kita beralih ke listrik ya semuanya. Sekarang ini saya sarankan kalau Indonesia bisa membuat bahan selain minyak atau pengganti minyak ya, mungkin kan bisa kelapa sawit dijadikan bahan kendaraan bermotor, kalau bisa ya. Kalau memang ada yang perlu ditambah, mungkin membuat baterai atau gimana, membuat kendaraan dari baterai atau listrik. Baterai itu kan penampung dari listrik. Kalau kendaraan menggunakan kendaraan baterai itu kan kita cuma membutuhkan listrik atau matahari untuk ininya. Kalau itu bisa dilakukan, kan kita bisa mengurangi impor dari luar negeri tentang kendaraan yang menggunakan BBM. Kalau memang itu sukses, lama-lama juga bisa sendiri untuk ngekspor dan bisa sendiri dipakai. Jangan dulu sampai ke ekspor aja, kita sendiri aja untuk mengurangi impor aja, buat untuk diri sendiri dulu. Kalau memang bagus baru diekspor. Itu sih pesannya. Ya sebenarnya Indonesia rumornya 2021 ada pabrik Tesla. Apa itu Tesla? Listrik ya? Mobil listrik. Jadi untuk mengganti BBM sudah mulai habis. Saya lihat terawangnya, stoknya mulai menipis. Mungkin tidak akan nyampe 50 tahun kemudian atau 100 tahun kita tidak akan melihat lagi yang namanya BBM murni atau BBM campuran yang banyak. Ya kebanyakan listrik nanti ya. Menggunakan. Jadi manfaatkan yang sudah ada di Indonesia. Bahan-bahannya sudah ada. Bisa listrik, bisa baterai. Karena penampung listrik pasti baterai. Ya, makanya tenaga listrik namanya. Tenaga listrik, tapi bahannya itu, menampungnya itu sebenarnya baterai. Seperti Tamiya itu contohnya, seperti radio apa-apa. HP aja pakai baterai. Iya. Mungkin tenaga listrik HP-nya, tapi ada baterainya. Iya, di beberapa situs bahkan saya ada kalau bisa melihat penemuan menggunakan air. Kalau bisa ini dikembangkan pabrik baterainya, kendaraan listriknya dijadikan, dipikskan, dikelirkan untuk rakyat Indonesia dulu sedikit percobaannya, eksperimen. Kalau sudah bagus, bisa lebih irit daripada BBM, langsung saja bisa diekspor. Jadi Indonesia ya tambah sedikit lah. Saya orang Indonesia juga ya, kasihan juga. Coba untuk gini dulu kerjasamanya ya gitu, mencari pihak asing kalau nggak ada modal. Dan saya sarankan ya coba dulu sedikit di mana kita itu pintar-pintar. Kesehatan itu kalau bisa itu jangan diratakan. Kesehatan, tanggungan kesehatan itu kita gunakan untuk orang yang tidak mampu. Kalangan atas itu tidak bisa, kalau bisa jangan menerima juga tanggungan kesehatan, karena kan kasihan negara. Kalau orang yang nggak mampu, menengah ke bawah menerimanya kan bisa lebih irit itu. Nah, untuk jaminan kesehatannya. Ya kalau ya ini sebenarnya mungkin ada kesalahan di administrasi misalkan kan, kok bisa dapat gitu kan. Kalau dapat ya namanya kita mampu ya
yang kita dapat itu kita mungkin berikan ke orang yang tidak mampu gitu juga bisa kan? Itu banyak sekarang, nggak mungkin sekarang orang mampu aja masih minta sumbangan kadang-kadang. Ya maksudnya saya kan menyarankan gitu maksudnya. Kalau lebih tepatnya, lebih tegasnya seperti itu. Kalau bisa bantuan itu diberikan kepada orang yang tidak mampu, orang menengah ke atas yang masih bisa, rasanya lebih baik untuk mengirit dana negara. Nyari surplus itu tidak mudah. Nanti akan saya katakan ya bagaimana kata-kata Soekarno yang masih menjadi misteri. Indonesia hanya bisa menjadi seperti Majapahit dan mengguncang dunia itu atas dasar seorang penasehat yang pintar. Karena pada dasarnya ya, mana ada raja yang hebat kalau tidak penasehatnya dan menterinya yang hebat. Belum pernah saya dengar raja yang sakti. Paling penasehatnya sakti. Kebanyakan 90% penasehatnya sakti. Memang ada sih beberapa raja sih, maaf ya salah tadi, beberapa raja yang kuat. Namun sekuat-kuat raja akan jatuh juga kalau bodoh. Jadi butuh penasehat. Nah sebenarnya 10 orang ini masih misterius siapa. Kalau bisa itu presiden ada penasehat 10 orang itu yang hebat otaknya, mungkin negara ini akan maju. Dipertimbangkan dulu apa yang saya katakan. Ya, penasehatnya yang beneran ya, jangan yang ngerti tentang kehidupan ya. Yang korupsi ya. Yang ngerti kehidupan ya, jangan yang korupsi. Dan itu kalau bisa disumpah, dan jika pun terjadi korupsi maka kepalanya saja jadi taruhannya. Karena seperti di negara lain presiden sudah disumpah kalau korupsi dan anak buahnya hukuman mati siap untuk diberikan. Ya, sini aja menteri korupsi ya. Waduh, ya, bener parah. Jadi 10 orang ini adalah orang spesial yang mempunyai kemampuan dan kejujuran terbaik gitu. Dan mungkin ya bahkan saya lihat di berita terbaru Indonesia menjadi negara terkorupsi nomor 3 di Asia. Nomor 1 India, nomor 2 Kamboja, nomor 3 Indonesia. Meningkat, naik dari tahun sebelumnya nomor 5. Kalau mungkin meniru Gajah Mada, malah negara lain yang meniru Gajah Mada. Gajah Mada pernah bersumpah tidak akan mencicipi buah pala kalau belum menyatukan Nusantara. Nah akhirnya Nusantara bersatu. Di sanalah mulai gejolak, kehancuran sedikit demi sedikit. Kesalahannya dia katanya, kesalahan Gajah Mada juga. Sekarang ambil sisi positifnya. Kalau seandainya ada sumpah seperti itu, hukum mati saya jika saya korupsi. Maka kapan negara itu seorang presiden dan bawahannya menteri atau pemerintah, gubernur, bupati atau apapun namanya, kepala desa, kepala camat, bahkan yang paling kecil yang berhubungan dengan pemerintahan, bersumpah seperti itu semuanya, dijamin Indonesia akan maju. Untuk tahap dasar. Tahap kedua adalah seorang penasehat yang pintar. Tanpa seorang yang menteri atau penasehat yang pintar, seorang raja juga percuma. Ya, oke, itu aja ulasan kita untuk dunia ya Ben ya. Ramalan dan prediksi tahun 2021 untuk dunia. Ada hal yang lain lagi? Tidak ada sih, pesannya sudah. Ya cukup banyak pesannya tadi ya. Untuk Indonesia terutama ya. Terutama ya. Kita juga Indonesia ya. Tidak mungkin saya pesankan pada dunia karena mereka belum tentu mengerti bahasa saya. Benar juga. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kalau teman-teman ingin kita membicarakan tentang hal apa, silahkan komentar di bawah. Like sebanyak-banyaknya. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lover, Gus Robin Army. Di 2021 nggak ada tambahan lagi? Rencananya? Ada? Ulang tahun nanti ya, mungkin saya nyari-nyari nama dulu. Kami pamit undur diri, Pramu Santi. Om Santi 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 Om.